subscribe to my channel. Ya, baik. Untuk kesempatan kali ini, saya di sini akan membahas tentang beberapa soal, yaitu soal UKOM, terapi gigi dan mulut, sesuai dengan kisi-kisi berdasarkan dari kolegium, ya. Nah, soal nomor 1. Kita lihat soal nomor 1 ini adalah, mari kita baca bersama, yaitu seorang terapis gigi dan mulut ketika pertama kali bertemu dengan klien akan melakukan tindakan memperkenalkan diri, membangun kepercayaan, dan menjalin komunikasi terbuka dengan klien. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah tahapan komunikasi terapeutik yang sudah dilakukan oleh terapis gigi dan mulut? Nah, di sini artinya yang ditanyakan adalah tahapan-tahapan dari komunikasi terapeutik. Ya, tahap yang A ada tahapan kerja, yang B ada tahapan lanjutan, yang C tahap orientasi, yang D adalah terminasi, dan yang E adalah prainteraksi. Nah, kalau dilihat dari soal, clue-nya adalah pertama kali bertemu dengan klien. Ya, artinya di sini seorang TGM sudah memperkenalkan diri dengan pasien ataupun klien. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah tahap orientasi. Ya, jadi C. C. Nah, untuk pembahasannya bisa kita lihat di sini. Ingat, tahap komunikasi terapeutik itu terdiri dari 4 tahap, yaitu prainteraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga kerja, dan terminasi. Nah, untuk prainteraksi di sini adalah TGM-nya belum bertemu dengan pasien, ya, perlu diingat seperti itu. Jadi TGM di sini baru mempersiapkan dirinya, mempersiapkan ruangan, mempersiapkan alat dan bahan. Sedangkan kalau orientasi, tepat sekali tadi seperti soal nomor 1, yaitu sudah bertemu dengan klien, yang mana TGM dengan klien sudah berkenalan. Ya. Nah, kalau tahap kerja ini berarti sudah melakukan tindakan apa yang mau dikerjakan sesuai dengan masalah dari klien. Sedangkan dari tahap terminasi adalah tahap evaluasi. Baik itu evaluasi lanjutan maupun evaluasi yang sudah selesai pada saat itu. Kita next. Soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 di sini soalnya termasuk sedikit panjang ya. Nah, di sini kita baca secara bersama. Pasien berusia 6 tahun datang ke klinik gigi bersama ibunya untuk melakukan pencabutan gigi. Artinya di sini adalah anak, pasien anak, karena masih berusia 6 tahun. Nah, ditemukan ternyata pasien ini terlihat cemas dan gelisah saat duduk di kursi gigi. Nah, terapis gigi dan mulut ini mendekat dengan pasien untuk melakukan pemeriksaan intraoral. Artinya di sini terapis gigi dan mulut sudah mau melakukan interaksi dengan pasien. Namun, ternyata pasien di sini menarik tangannya dan menutup mulutnya erat-erat. Artinya, pasien yang berusia 6 tahun ini tidak kooperatif pada saat dilakukan pemeriksaan intraoral. Nah, sebagai operator, yaitu terapis gigi dan mulut, Anda mencoba mengajak bicara dengan pasien. Namun, ternyata pasien juga enggan untuk berkomunikasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, yang ditanyakan bagaimana cara seorang TGM dalam menghadapi situasi ini. Ya, gimana pendekatan yang harus kita lakukan dengan anak usia 6 tahun yang tidak kooperatif? Pertama, A. Anda menjauhkan diri, otomatis ini sudah salah ya, karena pernyataannya adalah sudah terlihat, yaitu negatif ya. Kemudian mengancam, menjauhkan pasien. Oh, sorry. Menjauhkan diri yang A itu, tapi di sini ada lagi kalimat selanjutnya, itu memberi waktu pasien untuk merasa nyaman. Artinya memberikan jeda kepada pasien sehingga dia itu merasa sudah siap pada saat kita mau melakukan tindakan tersebut.
Nah, ini bisa jadi benar ya, kita save dulu. Nah, kemudian Anda mengancam pasien, ini pasti sudah merupakan pernyataan negatif ya. Ini kita eliminasi. Kemudian Anda berbicara dengan nada tinggi. Otomatis anak-anak jika kita berbicara dengan nada tinggi pastinya tidak akan mau dengan kita lagi dalam melakukan pemeriksaan. Nah, ini kita eliminasi juga. Kemudian Anda meminta orang tua pasien untuk merangkul pasien. Oke, ini juga bagus ya. Jadi kita memohon bantuan kepada kerjasama dengan orang tua supaya anak tersebut bisa membuat apa namanya ingin untuk melakukan perawatan. Namun di sini kita save dulu. Ini bisa jadi benar. Nah, kemudian Anda menegur pasien. Tidak boleh ya, dalam hal apapun, jika kita dalam hal pelayanan tidak boleh yang namanya mengancam, menegur, ya. Nah, artinya di sini ada dua option yang benar, antara A dan D. Nah, namun di sini kita disuruh pilih yang paling tepat yang mana. Nah, yang paling tepat adalah A. Kenapa A? Artinya di sini kita tidak meninggalkan trauma untuk anak dalam melakukan perawatan gigi ya. Kita memberikan jeda kepada pasien anak sehingga dia merasa sudah siap dan merasa nyaman sebelum kita mulai pemeriksaan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, untuk pembahasannya di sini perlu diingatkan kembali dalam soal nomor 2 itu adalah terkait tentang komunikasi terapeutik ya. Artinya dalam setiap pelayanan yang diberikan komunikasi terapeutik itu sangat berperan penting sehingga pasien itu merasa dihargai, merasa nyaman dengan operatornya, merasa dia bisa mencurahkan segala masalahnya kepada operator. Nah, jadi sehingga terjadinya keakraban dan suasana yang lebih santai. Jadi jawaban yang tepat adalah A, soal nomor 2. Sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini terkait yang ditanyakan adalah peran. Nah, kalau dilihat dari option jawabannya di sini terkait peran-peran dari apa yang harus kita lakukan terhadap uraian kasus di atas ya. Nah, mari kita baca secara seksama. Anda kedatangan pasien di puskesmas E. Nah, kemudian pasien tersebut menceritakan keluhan yang dirasakan pada gigi paling belakang. Sering dirasakan sakit. Nah, ternyata pada saat pemeriksaan intraoral itu didapati gigi 18 sudah sisa akar. Dan Anda menyarankan kepada pasien agar gigi tersebut lebih baik dilakukan pencabutan. Ingat, di sini ada kata menyarankan, ya, baru menyarankan. Artinya di sini yang ditanyakan adalah peran. Peran apakah yang sudah dilakukan oleh TGM pada uraian di atas? Jadi keywordnya itu ada ini, menyarankan, ya. Menyarankan artinya kita masih memberikan saran namun belum memberikan tindakan. A. Konseli. Apakah benar konseli? Bukan ya. Konseli di sini adalah bisa disebut itu seorang klien. Di sini kan yang ditanya peran operator apa? Artinya ini langsung kita eliminasi. Kemudian fasilitator. Apakah benar fasilitator? Kita tidak memberikan training di sini ya. Berarti ini kita eliminasi. Kemudian inovator. Adakah inovasi yang diberikan di sini? Tidak ada dalam soal ya, tidak relevan. Artinya ini kita eliminasi. Kemudian konselor. Konselor artinya di sini sebagai konselor yaitu memberikan saran dan solusi terhadap apa yang terbaik harus dilakukan pada kasus di atas. Ini kita save. Kemudian health educator. Health educator ini sebenarnya hampir sama dengan konselor namun dia lebih kepada bidang pendidikan ya, pendidikan kesehatan. Di sini karena pendekatannya adalah face to face yang mana itu clinical. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Ya, D. Nah, jawab pembahasan soal nomor 3 ini ingat di sini kita memberikan konsultasi dan saran. Artinya pendekatan yang dilakukan adalah hanya memberikan saran. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah konselor.
Thank you all for watching this here video.